Menpan RB Bapak Abdullah Aswar Anas kembali memberikan angin segar bagi para peserta seleksi P3 Kalvin Tenaga Teknis tahun 2022 yang gugur karena terkendala passing grade yang terlalu tinggi dan banyaknya soal yang kurang relevan. Pada hari Jumat 14 Juli 2013, melalui kanal YouTube Kominfo Demak, Menpan RB melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengajar ASN di lingkungan Kabupaten Demak. Kepala BKPP Kabupaten Demak, Ibu Herminingsih saat itu mempertanyakan bagaimana nasib para peserta P3K Tenaga Teknis yang gagal akibat tingginya passing grade ini. Banyaknya peserta yang tidak lulus ini membuat jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh instansi tidak terpenuhi. Untuk Kabupaten Demak, alhamdulillah tahun 2022 mendapatkan formasi tenaga teknis sebanyak 132, Bapak ujar Ibu Herminingsih kepada Bapak Menpan. Dari 132 formasi ini jabatan yang terisi sebanyak 52 jabatan. Jadi 80 formasi itu tidak terisi. Ini diantaranya Bapak Menteri karena passing grade yang tidak bisa terpenuhi. Sehingga banyak jabatan yang kosong. Mengenai hal tersebut, mohon kebijakan dari pemerintah pusat. Lanjut Kepala BKPP Kabupaten Demak tersebut. Pada kesempatan tersebut, Menpan RB pun langsung memberikan tanggapan. Ini kemarin baru saja saya bahas, memang hanya 13% kalau nggak salah P3 Kalvin Tenaga Teknis yang diterima. Hingga saat ini, afirmasi untuk P3K Tenaga Teknis masih dalam pengkajian kembali oleh BKN. Jadi, kita sedang kaji karena memang bisa jadi karena passing grade terlalu tinggi atau sebaliknya. Nanti saya akan segera ambil keputusan untuk pengisian jabatan-jabatan yang kosong untuk P3K Tenaga Teknis, ujarnya. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbeda, ada hal yang menjadi sorotan publik yaitu Abbas Subagja, selaku Asisten Deputi Bidang SDM ASN Kemenpan RB. Beliau angkat bicara untuk mengungkapkan alasan-alasan mengapa hanya sedikit tenaga teknis yang lulus menjadi ASN P3K. Izin menambahkan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, pertama, rendahnya tingkat kelulusan P3K Tenaga Teknis adalah karena rendahnya jumlah pelamar, Pak. Jadi pelamar itu tidak terlalu banyak dibandingkan tahun 2021, perbandingannya hanya 30-40%, sehingga ketika kompetisi banyak nilainya yang tidak memenuhi nilai ambang batas. Berbeda dengan pelamar CPNS yang jumlahnya 1:500 bahkan ada yang 1:1000, ungkapnya. Membantah pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Abbas Subagja, Persatuan Tenaga Teknis Indonesia, PTTI berpendapat bahwa jumlah pelamar P3 Kalvin Tenaga Teknis 2022 tidak bisa dibandingkan dengan CPNS. Pada seleksi P3K Tenaga Teknis 2022 selain pendidikan dan usia harus sesuai. Ada syarat lain yang harus dimiliki yaitu surat keterangan pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar minimal 2 tahun. Dengan adanya syarat-syarat ini, tidak semua orang bisa melamar, termasuk fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja. Hal ini berbeda dengan seleksi CPNS yang tidak ada persyaratan pengalaman kerja sehingga siapapun bisa melamar asalkan pendidikan dan usia sesuai dengan yang disyaratkan. Ungkap Lutfi, Wakil Ketua Umum Persatuan Tenaga Teknis Indonesia pada Selasa 18 Juli 2023. Lutfi menambahkan berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh tim kami. Jumlah formasi keseluruhan untuk P3K Tenaga Teknis adalah 110.434 dengan jumlah pelamar sebanyak 556.289. Akan tetapi banyak pelamar yang akhirnya harus gugur pada seleksi administrasi berkas karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sehingga yang lulus ke tahap selanjutnya hanya tersisa 153.976. Hasil sampling dari 141 instansi. Hal ini menyebabkan seleksi P3K Tenaga Teknis 2022 tampak sepi pelamar. Jadi menurut kami rendahnya jumlah pelamar ini dikarenakan syarat untuk mendaftarnya yang sulit bukan karena antusiasme para pelamar yang rendah. Menanggapi hal tersebut, beberapa perwakilan dari Persatuan Tenaga Teknis Indonesia bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Pusat PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ibu Ribka Ciptaning di kantor pusat Jalan Diponegoro untuk berdiskusi. Beliau menyampaikan bahwa saya berkomitmen untuk memperjuangkan apa yang menjadi keresahan para pihak yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Teknis Indonesia ini. Menurutnya, hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada kesempatan ini, para perwakilan PTTI yang hadir pun ikut merasakan semangat perjuangan dari beliau untuk menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pihak PTTI juga berterima kasih kepada Ibu Ribka Ciptaning yang telah bersedia mendengarkan aspirasi dari para peserta tenaga teknis.
Karena yang kita tahu bersama bahwa Ibu Ripka juga fokus pada isu buruh, tenaga kontrak dan kaum kelas bawah. Diharapkan dengan adanya komunikasi PT TI dengan Ibu Ripka Ciptaning dapat membantu masyarakat yang ada di bawah bisa diangkat derajatnya ke tingkat yang lebih baik lagi. Selain itu, Sekjen PT TI Fikri Ardiansyah juga melakukan upaya komunikasi melalui telepon dengan salah satu orang kepercayaan Menpan RB, yaitu staf khusus Bapak Wanto Sugito. Beliau kepada Fikri menyampaikan bahwa kebijakan akan disampaikan ke publik dalam waktu dekat. Proses ini terhambat karena konsentrasi kita terbagi dengan RUU ASN. Nanti kebijakan reformulasi akan disampaikan oleh Menpan RB sendiri ke publik dalam waktu dekat, jadi mohon bersabar, kata staf khusus Menpan RB bidang akselerasi pelayanan publik ini. Pada kesempatan yang sama, Muhammad Lutfi selaku Wakil Ketua Umum PT TI juga menyatakan bahwa akan terus mendorong Menteri PAN-RB untuk dapat segera memutuskan dan merilis kebijakan reformulasi yang beberapa bulan ini dirumuskan sebagai langkah tindak lanjut untuk merespon rendahnya tingkat kelulusan P3K Teknis 2022 ini.